Jadi 96% DNA saya itu memang asalnya dari Asia Tenggara. Tapi 2,7% DNA saya itu ada dari Tiongkok. Rupanya moyang saya itu ketambahan DNA orang Tionghoa itu pada sekitar tahun 1700-an. Saya kira itu adalah pada waktu ada mungkin delegasi dari Tiongkok datang ke Jawa Timur. Profesor Herawati Sudoyo dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman akan mengajak kita menjelajah keragaman genetik orang Indonesia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Selamat datang di Madagaskar, negara pulau di sebelah tenggara benua Afrika yang dikepung Samudra Hindia. Meskipun masuk benua Afrika, fisik orang Madagaskar berbeda dengan kebanyakan penghuni benua itu. Sebagian mereka berambut lurus, agak ikal, dan berkulit sawo matang. Kenapa bisa begitu? Ayo kita kembali ke 1200 tahun lalu ketika pulau itu masih kosong tanpa penghuni. Syahdan, sekelompok orang dari wilayah Nusantara berlayar sejauh 7.000 km, melawan ombak ganas dan terdampar di sana. Di antara rombongan itu ada 30 perempuan yang kelak menjadi nenek moyang bagi 25 juta penduduk Madagaskar hari ini. Teka-teki ini terungkap berkat penelitian rumit terhadap DNA orang Madagaskar oleh Profesor Herawati Sudoyo. Lewat kolaborasi ilmu biologi molekuler dan antropologi, Profesor Herawati dan timnya menemukan keterkaitan antara Madagaskar dan Nusantara. Indonesia kenapa penting? Karena dia crossroad, karena dia tempat persilangan semua. Nah, kalau tempat persilangan, jadi apa ceritanya? Pasti pembauran segala macam. Itu kenapa Indonesia penting. Kenapa kok bahasa Madagaskar, Malagasy, itu 90% sama dengan bahasa Dayak Maanyan di Kalimantan Selatan. Orang Maanyan genetiknya tidak sama dengan Madagaskar. Tapi orang Madagaskar itu jauh lebih dekat dengan orang Banjar. Jadi berarti bahwa Dayak Maanyan itu bahasanya dibawa oleh orang Banjar pergi ke sana. Biologi molekuler sederhananya adalah ilmu yang meneliti bagian makhluk hidup pada tingkat terkecil seperti DNA. Dari benda kecil bernama DNA, identitas asal-usul manusia diwariskan secara turun-temurun. Menurut Profesor Herawati, manusia Nusantara punya jejak genetik yang sangat kompleks. Setelah kita periksa seluruh Indonesia ini, nggak ada yang 100%. Kalau mau yang namanya murni deh, gitu, kan berarti 100%. Nggak ada, mau dicari bagaimanapun juga. Jadi kayak di orang Karo, kita bisa menemukan ada Indianya. Orang Jawa pesisiran itu bisa datang dari India, bisa datang dari Arab, bisa ada Cinanya. Karena mereka berdasarkan sejarah aja. Campur baur genetik manusia Nusantara rupanya sudah terjadi selama puluhan ribu tahun melalui 4 periode migrasi. Manusia Afrika mengawali migrasi ke sini sekitar 50.000 tahun lalu. Paling anyar migrasi pada abad 8 sampai 18. Para pedagang Eropa, Persia, Arab, Cina, dan bangsa lainnya warawiri di wilayah Nusantara sejak saat itu. Pembauran puluhan ribu tahun itulah yang kemudian membentuk identitas Indonesia saat ini. Sains telah menunjukkan betapa nyata pluralitas di negara ini, tapi herannya masih ada saja yang meragukan itu. Masih ingat kan pidato Gubernur Jakarta Anies Baswedan setelah dilantik Oktober lalu yang memakai istilah pribumi? Elit politik membawa kita mundur ke zaman kolonial Hindia Belanda ketika struktur sosial masih dibelah-belah antara pribumi dan non-pribumi. Percampuran itu sekarang sedang terjadi. 50 tahun yang lalu, suku-suku itu dalam satu pulau tidak akan kawin-mengawin. Karena berdasarkan adat, budaya, dan sebagainya. Zaman sekarang dengan modernisasi, komunikasi, dan sebagainya itu nggak mungkin lagi. Sudah dibendung itu. Jadi yang akan datang, maka manusia-manusia itu akan berubah. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi akan berbeda.
Indonesia adalah rumah bagi 438 kelompok etnik. Tiap etnik punya ciri fisik, dialek, maupun budaya. Dari ciri khas itu, populasi Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang berada di bagian barat Indonesia, yang di dalam gen mereka terdapat pengaruh kuat Mongoloid atau Austronesia. Kelompok kedua tinggal di bagian timur Indonesia yang punya pengaruh kuat gen Melanesid atau Australoid. Nah, dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia, masih banyak yang DNA-nya belum terpetakan. Itulah kenapa penelitian kekerabatan etnik sangat dibutuhkan. Nah, kita mencoba masuk ke Kalimantan karena di sana itu ada suku yang masih mereka itu hunter-gatherer. Hunter-gatherer itu pemburu dan peramu lah. Banyak suku di sana, 70 lebih, banyak bahasa maksudnya. Kita mau mulai melakukan penelitian dengan orang-orang Kalimantan, gitu, Dayak lah. Hubungannya dengan apa ya? Hubungannya dengan migrasi lagi. Migrasi asal-usul nenek moyang dan sebenarnya pembauran. Selain untuk merekonstruksi asal-usul manusia, para peneliti biologi molekuler juga bisa memprediksi penyakit yang diturunkan secara genetik melalui informasi DNA tadi. Banyak memang kegunaan ilmu biologi molekuler yang super rumit ini. Lembaga Eijkman malah pernah melayani tes DNA gratis untuk membongkar kasus perdagangan dan penculikan anak. Ada penyakit-penyakit genetik di sini yang memiliki mutasi ya, kelainan DNA spesifik etnik. Pada waktu kita melakukan pemeriksaan Minang, kita juga lakukan pemeriksaan medik ya, untuk lihat kelainan sel darah merah thalassemia misalnya. Nah, pada waktu itu kita periksa mereka, ternyata bahwa orang Minang itu punya marka spesifik. Dan marka spesifik itulah yang digunakan oleh teman-teman yang bekerja di lab thalassemia untuk memberikan konsultasi genetik. Indonesia tanah air beta. Dari Madagaskar kita kembali ke tanah air kita Indonesia. Negara yang serba berbeda tapi dalam satu cita-cita. Bhinneka Tunggal Ika. Begitulah kata Profesor Herawati Sudoyo. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.